Resikonya tadi ada sekitar 100 juta, karena 54 juta dari Gavi, 50 juta dari AstraZeneca. Jadi kita mencari bumper, cadangan. Kalau 100 juta ini hilang, kemana kita bisa kejar dalam waktu singkat tahun ini? Nggak banyak Bapak Ibu yang bisa. Yang bisa, yang kita sudah tanda tangan agreement adalah Sinovac Cina dan kemungkinan Pfizer di Amerika. Oleh karena itu, alternatif yang ketiga, kita datang dulu ke Cina karena mereka yang terbukti paling konsisten memenuhi janjinya. Bisa nggak ditambah 100 juta? Selamat malam saudara, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dan saudara, kita tahu ada nuansa optimisme untuk dunia. Dana Moneter Internasional IMF baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari yang awalnya 5,5% menjadi 6%. Ini adalah kali kedua IMF merevisi naik proyeksi pemulihan ekonomi. Lembaga donor ini percaya diri menaikkan prospek ekonomi global seiring respons negara-negara maju menanggulangi kasus COVID-19. Secara dramatis, penanganan COVID dinilai jauh lebih baik. Tak hanya Amerika, Jerman, tetapi sampai ke Tiongkok, Jepang, dan negara lainnya. Asia pun dapat outlook cerah. Dari proyeksi awal ekonomi tumbuh hanya 8%, dikerek naik jadi 8,6%. Sayangnya, awan cerah pemulihan ekonomi dunia dan Asia tidak berpihak ke Indonesia. IMF malah menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3% tahun ini. Lagi-lagi biang keroknya adalah penanganan COVID-19. Grafik penyebaran masih tinggi. Kemarin, total konfirmasi positif corona di Indonesia tembus di atas 1.571.000 orang. Sedangkan vaksinasi yang sudah disuntikan mencapai 10,2 juta dosis. Masalah baru muncul. Kasus COVID-19 di negara produsen vaksin meningkat sehingga pasokan vaksin COVID-19 bagi Indonesia terhambat. Yang bikin cemas adalah stok vaksin Indonesia saat ini tersisa hanya untuk 15 hari. Presiden Jokowi khawatir seretnya pasokan vaksin COVID-19 dari luar negeri akan menghambat program vaksinasi yang berujung sandungan pemulihan ekonomi. Pasokan vaksin seret, pemulihan ekonomi tersendat. Antisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah dan dunia usaha? Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha sampai penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, selamat malam saudara. Setiap hari Selasa kita bertemu lagi di Business Talk. Malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber by Zoom. Ada Raden Pardede, Sekretaris KPCPEN, Staf Khusus Menko. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam, My Sister. Ya, selamat malam. Dan saya juga akan menyapa Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Raden dulu. Pak Raden, bagaimana kita memastikan vaksin sebagai penentu pemulihan ekonomi ini dapat kita amankan stoknya dari pemerintah? Ya, saya pikir tadi di segmen yang pertama sudah disebutkan oleh, saya dengar tadi apa yang dijelaskan oleh Menteri Kesehatan. Memang itu strategi yang kita lakukan sekarang, sebagaimana semua kita mengetahui bahwa terjadi vaksin nasionalisme. Jadi nasionalisme vaksin sekarang ini, di mana negara-negara produser vaksin ini mencoba membatasi supply daripada vaksin yang semula sudah mereka setujui untuk mereka supply, termasuk kepada Indonesia, yaitu AstraZeneca yang kita tahu semuanya. Demikian juga vaksin-vaksin yang lain, karena mereka itu memikirkan atau mendahulukan dirinya sendiri, seperti apa yang terjadi di India, bahkan Amerika, kemudian Inggris, yang mengakibatkan banyak negara yang sekarang merasa terancam karena mereka tidak kebagian vaksin. Nah, itu yang sudah jelas. Nah, untuk itu, seperti yang direncanakan semula, bahwa kita ingin memvaksinasi sampai dengan 181,5 juta sampai dengan akhir tahun ini. Caranya, kalau nggak ada vaksinnya? Nah, sampai dengan, kalau kita lihat sampai dengan bulan Maret, sampai dengan 2 hari terakhir, sudah mencapai 15 juta yang sudah divaksin. Ya. Dan ini akan terus berlanjut.
untuk sementara ini mudah-mudahan tentu kita berdoa saja, mudah-mudahan ini hanya bersifat sementara. Karena AstraZeneca ini kalau kita lihat ada dua yang kita peroleh. Satu adalah melalui bilateral, di mana kita memang membeli dari AstraZeneca, apakah sekitar 50 juta dosis itu. Kemudian kita juga dapat fasilitas dari Gavi. Nah, kita lihat mudah-mudahan yang dari Gavi ini adalah kita mendapatkan secara gratis. Karena kita dianggap negara yang memang masih mendapatkan gratis, masih boleh mendapatkan gratis. Jadi ada kemungkinan ada penundaan. Penundaan itu antara setengah sampai 1 bulan. Nah, jadi kalau hanya penundaan, menurut saya memang ada penundaan vaksinasi sebagian. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah karena tadi dikatakan oleh Pak Menkes juga, kita juga mencoba sekarang menambah pasokan dari Sinovac. Itu sebabnya kita tidak mau tergantung kepada satu vaksin. Sekarang ini kita punya 4 vaksin yang sudah ada. Sinovac, kemudian ada Novavax, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Gitu loh. Jadi yang bermasalah itu di AstraZeneca yang sayangnya dia duluan datang. Nanti Novavax maupun Pfizer itu belakangan datangnya. Jadi kita tentu akan mengamankan dulu supaya Pfizer bisa datang, supaya Novavax bisa datang, dan juga kita minta supaya ada tambahan pasokan dari Sinovac. Untuk berjaga-jaga kalau tadi AstraZeneca-nya benar-benar tidak datang. Lantas kepastiannya gimana? Ini mungkin pemerintah berusaha ya Pak, tapi kalau data terakhir baru 2,93% dari target sasaran vaksinasi yang sudah dapat dosis lengkap. Di April ini bagaimana nanti? Nah, mungkin April ini agak sedikit melambat karena tadi patokannya, ya. Tetapi juga perlu, my sister ini perlu juga melihat perbandingan yang real dibandingkan dengan vaksinasi di seluruh dunia. Sebetulnya kita not bad. Artinya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kita nomor 8. Ya. Kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya vaksin, yang tidak memproduksi vaksin, Indonesia nomor 4 di dunia. Ya, jadi jangan kita bandingkan dengan negara Amerika, jangan kita bandingkan dengan negara Inggris yang punya vaksin, jangan bandingkan dengan Israel, bandingkanlah dengan Brazil, bandingkanlah dengan Meksiko, gitu loh. Itu yang perbandingan yang pas dengan kita yang sama-sama tidak punya vaksin. Oke, baik. Saya coba ke Bu Sinta. Bu Sinta, kalau melihat stok vaksin yang masih akan diupayakan oleh pemerintah terpenuhi dan harapannya AstraZeneca juga ini cuma musiman aja melakukan embargo seperti itu, apa artinya, maknanya kepada dunia usaha kalau udah kayak gini? Ya, memang pertama-tama mengapa kami sangat mendukung program vaksinasi nasional, karena kami menyadari bahwa untuk bisa memulihkan ekonomi, fundamental pengendalian COVID-nya ini kan harus bisa dilakukan. Makanya kami sangat mendukung program vaksinasi nasional dari pemerintah. Kalau tadi disampaikan, memang kalau namanya vaksin ini menjadi barang yang sangat demand-nya sangat tinggi di seluruh negara. Gitu. Jadi saya rasa kita mesti realistis juga ya untuk lihat siapa yang sudah dapat, berapa yang sudah divaksin dan lain-lain gitu. Jadi kalau dilihat dari data yang sudah ada sekarang, actually we're not that bad off lah ya kalau dibandingkan dengan banyak negara yang vaksin aja belum ada mungkin ya. Nah, tapi memang kan harapan kami tentu saja secepat mungkin di mana herd immunity yang 181,5 juta tadi disampaikan akan sudah tercapai, dan pemerintah itu kan maunya sebenarnya dalam kurun waktu 12 sampai 15 bulan. Jadi harapan kami semoga ini cuma permasalahan yang sementara, sementara ya, temporary, dan nantinya kan juga jangka panjang memang pemerintah menyadari bahwa dia nggak bisa cuma tergantung dengan satu vaksin, jenis vaksin, juga akhirnya pemerintah harus membuka kesempatan untuk bisa memproduksi juga di dalam negeri. Jadi saya pikir ini kita nggak bisa mikirin temporer sekarang, kita mesti juga memikirkan untuk jangka panjangnya. Tapi kami dari pelaku usaha makanya juga mendorong untuk adanya vaksinasi gotong royong, di mana kami juga mengharapkan ini juga bisa mempercepat untuk herd immunity tadi. Gimana perkembangan vaksin gotong royong sekarang, Bu Sinta?
Udah dapat Ya, jadi vaksinnya? sampai dengan sekarang kalau dari segi pendataan ya pendaftaran itu sudah ada lebih dari 17.386 perusahaan yang bersedia untuk berpartisipasi dan lebih dari 8,6 juta peserta. Ini kita sudah tutup tahap 2, belum kita buka tahap 3, dan ini sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mau ya membiayai karyawan pekerjanya maupun keluarga karyawan untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis. Jadi memang kami benar-benar di sini menyadari ya betapa pentingnya bahwa vaksinasi ini harus bisa berjalan. Dan ini kami masih menunggu tentu saja vaksinnya sendiri dari pemerintah melalui Bio Farma dan anak perusahaannya. Ya, kami sudah siap dengan proses maksudnya dengan data yang ada dan kemudian dengan nanti proses pelaksanaannya. Jadi kita sekarang menunggu vaksinnya supaya nanti bisa langsung di roll out gitu, dilaksanakan kalau memang vaksinnya sudah ada. Oke, nunggu dulu dari pemerintah ya, tapi sayangnya pemerintah sendiri untuk vaksin nasional juga masih harus jaga stok gitu, Bu Sinta. Artinya ini ada sinyal makin lama gitu. Begitu bukan, Pak Raden? Begini, jadi kita harus realistis. Apa yang dikatakan Bu Sinta itu, ingat bahwa penduduk dunia ini sekitar 7,5 miliar. Sedangkan produksi yang ada itu sekarang ini hanya bisa memvaksinasi 1 tahun ini. Sepanjang tahun 2021 itu hanya ada bisa memvaksinasi 1,3 miliar. Oke. Jadi kita harus melihat itu. Jadi bahwa pemerintah berusaha keras untuk memenuhi ini. Kita siang malam mencoba mencari. Tapi seperti yang dikatakan tadi, supply-nya terbatas, produksi terbatas, ya. Jadi kita termasuk yang paling awal mensecure sebetulnya supply vaksin tadi itu. Itu sebabnya mulai bulan Agustus tahun lalu kita sudah melakukan negosiasi mengenai vaksin ini dan kemudian mulai dikirim per Desember, Januari dan itu perlahan. Kita termasuk yang awal untuk melakukan ini. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat, kita serius untuk memvaksinasi masyarakat kita, ya supaya kita mendapatkan herd immunity dan juga tadi supaya pemulihan ekonomi kita lebih cepat. Oke, upaya pemerintah sudah keras, tapi ini sedikit mengkonfirmasi Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita tidak hanya akan bergantung terhadap satu vaksin, tetapi ada kemungkinan bahwa kita juga akan memperluas belanja vaksin, lalu kemudian kalau itu terjadi, apakah ada anggaran tambahan dibutuhkan, dari pos mana akan diambil? Kita tidak masalah dengan anggaran. Nggak ada masalah dengan anggaran? Tidak ada masalah, karena masalah kesehatan buat kita adalah tidak ada kompromi. Kita akan keluarkan biaya sebesar apapun, ya, untuk menjaga kesehatan masyarakat kita. Jadi nggak ada masalah dengan anggaran gitu ya, tapi kita Tidak masih butuh kepastian mungkin. Tadi harapan dari pemerintah semoga ini musim embargo nggak lama, sementara aja begitu. Saya rasa itu juga harapan dari pelaku usaha. Bu Sinta, sebenarnya kalau kita lihat beberapa data, itu dunia bisnis sudah mulai menunjukkan optimisme. Begitu kan? Lihat dari indeks manufaktur juga demikian. Kalau dengan adanya ini kan target Presiden 12 bulan ya kemarin. Tapi ini kalau kata Pak Raden mungkin akan diperlambat bahkan untuk vaksinasi dosis kedua. Untuk mereka yang sudah divaksin di dosis pertama. Bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha? Ya, jadi kita melihat beberapa unsur ya. Saya sekali lagi mengatakan memang fundamental itu pengendalian COVID. Tapi pengendalian COVID itu tidak hanya vaksinasi. Tentu saja protokol kesehatan harus terus diikuti. Dan ini mesti terus bisa berlanjut dan pemerintah juga dengan 3T-nya, testing, tracing, treatment-nya juga harus terus jalan. Jadi ini satu paket lah, ini harus tetap jalan dan kita sudah mengadaptasi juga dengan kebiasaan baru ini ya, bagaimana kita nantinya harus mengikuti dari pola kerja yang ada. Nah, tapi kalau kita lihat memang kenapa program pemulihan ekonomi nasional itu kan juga menyangkut dasarnya stimulus-stimulus ya untuk pelaku usaha, untuk dunia usaha supaya mempercepat pemulihan ini. Dan saya rasa itu sesuatu yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi selain daripada sektor aspek pengendaliannya melalui vaksin juga bagaimana boosting stimulusnya untuk supaya kita bisa juga mempercepat pemulihan ekonominya. Jadi ini mungkin hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga game changer ketiga which is Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dalam proses untuk implementasi gitu. Jadi ini semua yang harus kita jalankan gitu. Sambil kita juga mengendalikan COVID-nya, ini dua juga aspek
Ini harus terus diberikan oleh pemerintah. Jadi kami dari pelaku usaha melihat hal-hal ini menjadi yang tadi saya katakan game changer-nya gitu. Jadi kita mau memastikan bahwa apapun yang ada, stimulus yang diberikan pemerintah itu berdampak positif, dan kalau tidak jalan, apa yang tidak jalan, dan kita minta lagi ke pemerintah. Saya rasa yang paling penting saat ini adalah bahwa pemerintah mau mendengar, itu nomor satu. Mendengar. Ya kan? Mau mendengar apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana perbaikan policy yang ada untuk supaya bisa lebih jalan. Dan itu yang kunci di PEN saat ini, gitu. Bahwa ada komunikasi terbuka. Kemarin juga baru di Bali dengan OJK, BI, Kementerian Keuangan, itu semua dibuka lah. Ini masalah di lapangan dengan sektor-sektor yang kita ada, masalah seperti ini. Kemudian bagaimana bisa. Jadi ini semua yang harus benar-benar bisa jalan gitu loh. Jadi ini semua bersamaan harus bisa berjalan. Oke, baik. Stok vaksin memang menipis, tetapi tampaknya pelaku usaha tetap akan maju. Meski tadi digarisbawahi sama Bu Sinta, harus pelaku usaha kalau berbicara memberikan masukan didengarkan oleh regulator. Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, apa kabar kalau aktivitas sosial kembali dibatasi seiring dengan stok vaksin yang menipis? Apa antisipasinya? Bisnis Talk masih akan segera kembali, jangan kemana-mana, saudara.